Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dani di sini. Hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi bab 1 mengenai administrasi sarana dan prasarana bagian 2 untuk kelas 11 OTKP dengan mata pelajaran sarana dan prasarana. Oke, mari kita simak. Tentang mengenal administrasi sarana dan prasarana. B. Soal esai. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana menurut AFM atau Association of Facilities Manager. Mari kita simak jawabannya. Jawabannya, menurut Association of Facilities Manager atau AFM mengartikan administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya yang terkait. Oke, mari kita lihat nomor yang 2. Sebutkan 2 jenis prasarana kantor. Jawabannya adalah 1. Peralatan kantor. 2. Perlengkapan kantor. Oke, kita menginjak soal yang ketiga. Apa tujuan suatu kantor dengan menerapkan administrasi sarana dan prasarana? Kita lihat jawabannya. Tujuan dari suatu kantor menerapkan administrasi sarana dan prasarana kantor adalah A. Sebagai sumber data dan informasi atau database dalam menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. B. Sebagai sumber data dan informasi atau database untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Yang C. Sebagai sumber data dan informasi atau database untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Sebagai sumber data dan informasi atau database dalam menentukan keadaan barang, misalkan barang sudah tua, barang rusak, atau barang berlebih, sebagai dasar penambahan ataupun pengurangan barang. Oke. Yang E. Sebagai sumber data dan informasi atau database dalam pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang terakhir, yang F. Sebagai sumber data dan informasi atau database dalam controlling dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam sebuah instansi tersebut. Oke, kita menginjak soal berikutnya. Nomor 4. Sebutkan ruang lingkup dari administrasi sarana dan prasarana. Oke, jawabannya saya rangkum menjadi 10 bagian. Yang pertama, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana adalah yang pertama, perencanaan, pengadaan, atau planning programming adalah pengeterapan secara sistematis daripada pengetahuan yang tepat guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. 2. Prakualifikasi rekanan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan atau yang lainnya melalui pembelian dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang bonafide atau terpercaya untuk mengetahuinya dengan melakukan kegiatan prakualifikasi tersebut. Oke, yang nomor 3. Nomor 3, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nomor 4, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung hasil pengadaan barang demi keamanan, baik yang belum atau akan didistribusikan.
Kegiatan penyimpanan meliputi penerimaan barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan yang nomor 5. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang atau bahan yang ada serta teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang milik negara ataupun swasta. Inventarisasi ini juga memberikan input yang sangat berharga dan berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Oke, nomor 6. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lainnya. Dalam lingkungan sekolah atau fakultas atau yang lainnya, kegiatan penyaluran dapat berwujud pendistribusian atau kegiatan membagi menyalurkan barang sesuai kebutuhan bagian dalam instansi tersebut untuk keperluan perkantoran ataupun instansi yang lainnya. Oke, kita menginjak yang nomor 7. Pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan hambatan atau gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu atau perusak. Kegiatan rutin ini diusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik. Disebut pemeliharaan atau perawatan ataupun servis. Oke, kita ke yang nomor 8. Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Oke? Ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 9. Penghapusan. Bila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris telah tidak sesuai dengan daya pakainya, artinya bila biaya rehab lebih besar sedang daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan atau dikeluarkan dari daftar inventaris. Oke. Yang nomor terakhir, nomor 10. Pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa kendali. Artinya, setiap kegiatan akan tidak lepas dari monitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta senantiasa diperhatikan kerjasama satu dengan yang lainnya. Sebab, bagaimanapun seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serempak, dan terpadu. Oke? Mengerti sampai sini? Pasti mengerti. Oke, kita beranjak soal yang terakhir. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan fungsi perawatan dalam administrasi sarana dan prasarana, serta apa tujuan dari fungsi tersebut? Jawabannya benar adalah fungsi perawatan dalam administrasi sarana dan prasarana adalah kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien, yang merupakan kegiatan yang terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Oke? Sedangkan tujuan dari fungsi tersebut adalah agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu dan cuaca, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, agar sarana prasarana selalu dalam keadaan bersih. Oke? Oke, terima kasih atas waktunya. Kembali nantikan video-video atas soal-soal uji kompetensi yang akan saya bahas. Oke, bila ada pertanyaan, bisa layangkan email ke dani.wirianto@gmail.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.